Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neza Ranta dari kelompok 4 sejarah kelas 12A dan teman-teman saya yang bernama Edwin Oktalistia, Muhammad Raihan, Muhammad Faiz, Saskia Nafisah, dan Siti Maria. Di sini kami ingin membahas tentang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama pada tahun 2004 sampai 2009. Nah, jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden ke-6 di Indonesia. Beliau juga mengusungkan visi Indonesia yang lebih aman, adil, dan sejahtera. Di sini kita akan membahas bagaimana kebijakan politik dan kebijakan ekonomi yang disusun oleh Pak SBY tersebut. Ada demokratisasi dan pemberantasan korupsi. Demokratisasi itu ada pemilihan umum legislatif dan presiden yang lebih transparan dan langsung. Terus ada penguatan peran KPU dan Bawaslu dalam pemilu. Yang kedua ada pemberantasan korupsi, ada penguatan KPK dalam menindak kasus korupsi besar. Dan yang terakhir ada kasus-kasus besar seperti korupsi KPU dan Bank Country. Stabilitas keamanan. Penyelesaian konflik di Aceh melalui perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005. Ini merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Pengembangan kementerian. SBY juga berfokus pada pengembangan kementerian strategis dengan negara-negara lain, terutama dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Ia berperan dalam mengembangkan hubungan kementerian dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Stabilitas ekonomi makro pada masa pemerintahan SBY berfokus pada pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi yang terkendali, dan keseimbangan anggaran negara. SBY berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro, meskipun masih ada tantangan seperti krisis global dan reformasi birokrasi yang belum optimal. Pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan untuk mengatasi kontestasi. Program pro rakyat, pembantuan langsung BLT untuk mengatasi dampak kenaikan BBM. BMP, mandiri untuk berdayakan ekonomi masyarakat desa. Selanjutnya, kebijakan investasi untuk memudahkan berinvestasi untuk menarik investor asing. Dan terakhir yaitu ada tantangan dan hambatan. Krisis global 2018 yang berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia. Terus ada masalah korupsi, meskipun ada peningkatan kinerja KPK, masih banyak kasus yang belum terselesaikan. Dan terakhir, ketimpangan ekonomi, terutama antara kota dan desa. Kesimpulannya yaitu pada kebijakan politik, demokratisasi semakin berkembang, pemberantasan korupsi diperkuat, dan stabilitas keamanan semakin meningkat. Lalu pada kebijakan ekonomi, pertumbuhan semakin stabil tetapi masih menghadapi tantangan global. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.